Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 3, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat atau pertolongan kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam surat Ar-Rod ayat 16, Allah berfirman, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Coba sekarang anak-anak perhatikan bunga-bunga ini. Cantik sekali ya perpaduan warnanya. Kira-kira mereka tahu nggak cara padu padan warna? Tentu tidak. Allah lah yang telah mewarnai mereka. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dalam surat An-Nur, Allah berfirman bahwa dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan kedua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa semua itu diciptakan? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Lalu, apa tugas manusia di dunia ini hingga dikaruniai fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi anak-anak, kita diciptakan oleh Allah dengan begitu banyak fasilitas dari Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, memohon, menyembelih, semua yang kita lakukan ditujukan untuk meraih ridho Allah. Dan kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik itu mensekutukan Allah, menganggap Tuhan yang lain selain Allah, berbuat untuk yang lain selain Allah. Itu tidak boleh ya. Mengapa tidak boleh? Karena syirik adalah perbuatan yang paling zolim. Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, tapi kita taatnya bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat zolim. Coba anak-anak bayangkan seandainya ada seorang bos yang memiliki anak buah, tetapi anak buah ini bukan patuh sama bosnya, malah patuh sama orang lain. Sedangkan bosnya sudah berbuat baik padanya, sudah memberikan gaji. Apalagi ini bukan sekedar bos, Allah yang bukan sekedar memberikan rizki kepada kita, tapi Allah juga menciptakan kita. Jadi diri kita ini adalah milik Allah. Jadi kita harus patuh dan sudah sepantasnya kita patuh kepada Allah.
Yang perlu anak-anak ketahui tentang Allah selanjutnya adalah bahwa Allah memiliki 99 nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kita harus menggunakan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia tersebut untuk berdoa kepada Allah. Kita juga harus mentadaburi dan mengerti arti dari nama-nama sifat Allah itu agar kita semakin cinta kepada Allah. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.